2023, kemudian di 2024 yang lalu dilaksanakan di UPN Yogyakarta. Kemudian IJMA itu memiliki visi maupun misi. Ini jaringan saya kayaknya susah. Ya, mohon maaf. Mohon ke visinya, Bapak. Sudah, Bu. Visi daripada IJMA. Slide selanjutnya. Sudah visi, Bu. Eh, Bagaimana Bu Dr. Lucy, apa masih ada di Zoom? Saya sering kelempar ini Bu jaringannya Bu, mohon maaf. Ya, siap. Silahkan Ibu. Visi misinya IJMA itu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next slide. Misinya ada banyak ya, ada sekitar 7 misinya. Poin pentingnya adalah untuk mendukung tridharma perguruan tinggi. Slide berikutnya, Bapak. Ya, ada 8 misinya. Yang poin pentingnya memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja IJMA bermacam-macam ya, ada webinar, teori penelitian kualitatif, lalu academic writing for scientific writing, kemudian ada juga paradigma riset kualitatif, kemudian ada juga kuliah internasional bersama Prof. Cindy di tahun 2024 dari Jepang. Slide berikutnya, Bapak. Slide selanjutnya setelah misi, setelah itu di bawahnya. Apakah suara saya terdengar masih? Ada masih program kerja atau gimana, Bu? Ini tolong slide-nya dilompat dua slide ke belakang. Setelah misi ada slide itu, kemudian selanjutnya ini tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya Bapak. Ya, Bu. Setelah ini. Halo? Si program kerja kan, Bu? Nah, ini kolaborasi riset antar anggota IJMA, ada tim bedah buku, dan ada bermacam-macam ya programnya. Kemudian struktur BPH IJMA periode 2025-2027 itu diketuai oleh Bapak Rames Ginting, kemudian ada kesekretariat itu Bapak Agustinus Winoto, ada Bapak Gede, kemudian ada Bapak Trijoko, dan ada juga Ibu Bunga Maharani, ya, itu sebagai tim BPH dengan wakil ketuanya Bapak Yanuar dari Universitas Airlangga. Slide selanjutnya, Bapak. Ya, ini tadi sudah saya bacakan. Kemudian slide selanjutnya. Terus lanjut. Ya, Bu, struktur staf ahli lagi, Bu. Ya, ini tadi sudah saya bacakan. Jadi ada sekretaris eksekutif, ada sekretaris umum, sekretaris 1, 2, 3. Ya. IJMA memiliki staf ahli dan staf khusus yang diketuai oleh Ibu Ika Swasti Putri. Kemudian staf khusus yang lain adalah Bapak Ima Dewi Dihartawan, Bapak Muhammad Ilyas Junjunan, Bapak Muhammad
Harfris, kemudian ada juga yang agak ke bawah itu, ya selanjutnya Bapak enggak kelihatan. Ya, Ibu Eni dan Ibu Irma selaku staf ahli tata kelola dan mitigasi risiko. Selanjutnya slide-nya. ICMA juga memiliki lebih dari 20 departemen ya. Next slide. Slide selanjutnya. 20 departemen itu bermacam-macam. Ada dimulai dari kolaborasi riset sampai ke koordinator wilayah. Ya, koordinator wilayah yang kemudian ada tim bekerja yaitu Bedabu Satgas, PPKS, banyak sekali ya. Kalau kepala departemen itu mulai dari tim, kalau yang kepala departemen itu mulai dari penelitian ada, pengabdian masyarakat ada, PKM juga ada. Itu ya. Kemudian koordinator wilayah itu dibagi menjadi beberapa. Slide selanjutnya, Bapak. Koordinator wilayah. Koordinator wilayah itu mulai dari wilayah 1, jadi dari Sabang sampai Merauke semuanya ada ya. Kalau kita lihat di situ ya, 1 Bapak Dr. Nicholas Renaldo yang hari ini juga berbicara, sampai kepada koordinator wilayah Ya, 11 ya. 11 ada yang berakhir di Bapak Zainuddin, koordinator wilayah 12. Kemudian kalau dilihat dari begitu banyak webinar yang sudah diadakan, maka tunggu apa lagi? Silahkan yang belum bergabung, monggo bergabung dengan ICMA, dapat menghubungi, next slide-nya Bapak. Slide selanjutnya. Yang bawah lagi sudah. Yang ini tadi sudah saya bacakan. Dalam hal ini, jika ingin bergabung, dapat menghubungi kepada Bapak Made Widi ataupun juga Bapak Agustinus Winoto. Demikianlah penyampaian profil ICMA kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi iurannya hanya 200.000 dengan investasi yang sangat kecil, kita dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Tunggu apa lagi? Silahkan klik linknya untuk bergabung di ICMA. Jangan sampai ketinggalan, sebentar lagi akan ada Dies Natalis juga di bulan Oktober, serta ada konferensi internasional. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan dan terutama jaringan ya. Mohon maaf, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Aina. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Umum ICMI kepada Bapak Raffles Ginting, SE, MAK, dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar, Ibu Aina? Sudah Pak, sudah terdengar. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian program ya dari Disnatalis ISMA yang keempat yang akan dilaksanakan di UKDC Surabaya pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2025. Nah, jadi kita punya 3 rangkaian pekan webinar, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, pada kali ini mengangkat topik transformasi model riset kuantitatif di era digital, integrasi big data dan analisis statistik. Jadi sepanjang bulan Juli dan Agustus memang di hari Minggu fokus webinarnya adalah bertemakan riset kuantitatif, yang hari Sabtu kualitatif ya. Jadi
Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nicholas Rinaldo, kepada moderator Bapak Ilyas, dan kepada seluruh panitia dan petugas yang sudah em, mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Bapak Ibu terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa ISMA terus berkonsisten melahirkan program yang berkualitas. Salah satunya di bidang riset dan publikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana model riset kuantitatif di era digital ya. Sekarang sudah berbasis digital semua. Nah, kalau Sabtu yang pekan lalu itu kita bahasnya tentang riset kualitatif di digital ya, bisa etnografi ya, cyber fenomenologi dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana model riset kuantitatif di era digital. Ya, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya. Mungkin misalnya melakukan riset kuantitatif dengan melibatkan media sosial. Nah, itu udah digital juga ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Nah, itu udah salah satu digital. Nah, tapi kita harus belajar lagi bagaimana riset-riset kuantitatif yang berbasis digital di era terkini. Ya, nanti pemateri kita akan menjelaskan, memaparkan apakah sebatas menyebarkan kuesioner lewat Google Form itu sudah dikatakan digital ya. Seperti itu. Nanti akan dibahas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa bagaimana riset kuantitatif di era digital. Pasti banyak kategorinya ya, bisa melibatkan media sosial ya dan sebagainya. Harapannya Bapak Ibu dapat menghasilkan ya riset yang berkualitas tentunya dengan melibatkan teknologi. Karena kalau kita lihat jurnal Scopus itu sekarang banyak artikel-artikel ya yang diterima dengan skup digital ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan riset kuantitatif berbasis digital, nah bisa masukkan ke jurnal Scopus yang berbasis digital seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini dengan topik transformasi model riset kuantitatif di era digital, integrasi big data dan analisis statistik, saya buka. Saya kembalikan kepada Ibu Aina Jahra. Terima kasih Bapak Raffles atas pembukaan acara webinar hari ini. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya sebelum kita memulai acara ini saya akan bacakan tata tertib selama webinar hari ini. Mungkin bisa di-share Bapak Rifandi. Tata tertib webinar ICMI. Mikrofon dan kamera, peserta wajib mematikan mikrofon saat pemberi materi sedang berbicara, kecuali pada saat tanya jawab. Peserta tidak diperkenalkan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin dari host atau panitia. Kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Etika bagi peserta, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box, dan saat berbicara. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand sesuai arahan dari moderator. Hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Webinar ini akan direkam dan didokumentasikan. Dengan mengikuti webinar ini, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Sertifikat dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran. Mengisi form evaluasi di akhir acara. Link absensi akan dibagikan oleh panitia saat berlangsung acara. Tidak dikirim langsung atau tidak dikirim ulang. Secara sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H+14 hari setelah acara berlangsung. Ketentuan sertifikat akan disesuaikan dengan ketentuan dari pihak panitia. Itulah tata tertib webinar pada pagi hari ini. Berikutnya adalah sebelum memulai warta, marilah kita berfoto dulu. Bapak Ibu, kami harapkan untuk membuka kamera, kita foto dulu untuk memulainya. Kepada Bapak Rifandi, tolong diabadikan Bapak.
Ada aba-abanya Bapak mungkin 1, 2, 3, Bapak Rifandi? Di sini hanya 1 slide aja. Oke. Mungkin di Bapak Ibu dihidupkan kameranya, bisa kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Ya sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baiklah, acara berikutnya adalah promosi dari Warta ICMI. Silakan Pak untuk Pak Rifandi. Tolong di-share. Oke, Warta ICMI. Kesempatan door prize untuk Bapak Ibu dengan mengisi link presensi dan link evaluasi. Selanjutnya, Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025 hingga Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Decoding Paradigma dalam Straussian Grounded Theory, dengan narasumber, Dwi Cahyo Utomo, MA, PhD, AK, CA. Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Transformasi Model Riset Kuantitatif di Era Digital, Integrasi Big Data dan Analisis Statistik, dengan narasumber, Dr. Nicholas Renaldo, SE, MM. Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Mastering Structure dan Flow in English Academic Writing, dengan narasumber, Dr. Kristiana Sidupa, SPD, MHAM. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional, Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting, From Regulatory Compliance to Corporate Consciousness, dengan narasumber, Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Asosiat Profesor June Chao, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Teresia Dwiha, Asosiat Profesor Hairul Anwar K. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. baik, terima kasih Bapak Rifandi. Itulah Warta ICMA selama sepekan ini. Baiklah, acara berikutnya adalah saya akan memperkenalkan Bapak moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Junjun, SEMA. Boleh di-share Pak Rifandi kurikulum vitae-nya dengan nama Bapak Muhammad Ilyas Junjun. Ada ID Scopus, ID Sinta, ID Orchid ya. Oh iya, Web Science. Habis itu ada emailnya. Beliau adalah Doktor Sarjana Akuntansi ya, Sarjana Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah. S2-nya adalah Magister Akuntansi dari Universitas Erlangga. S3-nya adalah Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Erlangga dalam proses studi. Beliau adalah dosen akuntansi, sekretariat jurusan, gugus kendali mutu, lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pernah layanan akademik yang beliau pegang adalah
editor jurnal akuntansi integratif dengan Sinta 3, editor jurnal of accounting and finance issue dengan Sinta 5, reviewer jurnal terakreditasi Kemenristek Dikti. Beliau pernah menjadi bendahara BUMDes 2021-2025, dosen Universitas Terbuka 2019 sampai sekarang, dosen Universitas Muhammadiyah 2018 sampai 2020, wakil kepala SMP, kepala cabang wilayah Candi, homeschooling. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang telah beliau publikasikan. Dari penelitian dan buku, ini ada yang terbaru, publikasi penelitian Journal of Accounting Business Education dengan Sinta 2, terus ada Journal of Applied Finance dan Accounting dengan Sinta 3-nya, terus ada publikasi penelitian di JES Jurnal Akuntansi Unis dengan Sinta 5-nya. Banyak ya publikasi beliau. Dengan habis itu ada PKM. Nah, ini bisa dibaca, ini banyak sekali publikasi beliau yang sudah beliau lakukan sampai tahun 2025 ini. Mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu. Di sini ada PKM-nya, publikasi pengabdian kepada masyarakat. Untuk tahun 2025 ini adalah publikasi pengabdian di Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan dengan judul dia analisis biaya produksi dan penentuan harga pokok produksi dalam pengembangan argowisata berbasis pengolahan limbah daun manggis di Desa Bulusari. Tahun 2025 ini juga ada pengabdian kepada masyarakat Al-Fatimah dengan judul Packaging Quality dan Marketing Strategic for Bimo Special Honey. Tahun 2024 di sini ada publikasi pengabdian di Spekta Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Teknologi dan Aplikasi Sinta 3 dengan judul Improving Student Ability in Accounting Research Data Processing Using dengan SPSS. Nah, begitu banyaknya publikasi PKM-nya yang telah beliau lakukan. Baiklah, berikut adalah profil beliau. Acara selanjutnya adalah saya berikan acara ini yang telah kita tunggu-tunggu, webinar pada pagi ini kepada Pak Muhammad Ilyas Junjun. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aina Zahra atas kesempatannya. Sebelumnya izin, apakah suara saya sudah masuk, Bapak Ibu? Baik, selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Ijma, Pak Rafiz, teman-teman panitia, Bu Aina Zahra, tadi selaku MC, dan Ibu Bapak peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di weekend, di akhir pekan ini, untuk semangat untuk tetap terus belajar begitu terkait penelitian, publikasi, dan tridharma khususnya ya bagi kita semuanya di kalangan akademisi, dosen maupun di praktisi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo, Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Izinkan saya pada hari ini memandu jalannya diskusi webinar dengan tema transformasi model riset kuantitatif di era digital, integrasi big data dan analisis statistik. Hari ini Minggu 31 Agustus 2025 kita tentu membahas topik yang sangat menarik dan cukup relevan, di mana tema ini penting karena publikasi ilmiah merupakan bagian yang masih krusial bagi para akademisi maupun
profesi atau bagi mahasiswa ya. Melalui webinar ini kita akan mendapatkan pengalaman atau wawasan tentang bagaimana memahami model riset, khususnya pada penelitian kuantitatif di era digital, terutama pada pemanfaatannya pada big data dan analisis statistiknya. Dan alhamdulillah kita sangat beruntung, Ibu Bapak, karena kita langsung belajar dari narasumber yang luar biasa sekali, ahli di bidangnya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Sudah join Bapak ya? Iya, sudah. Terima Pagi kasih. Bapak. Iya. Baik. Selanjutnya, biar tidak terlalu lama, saya akan men-share kurikulum vitae, menjelaskan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Nicholas Renaldo SCMM. Beliau lahir di Pekanbaru pada 9 Agustus 1995. Beliau seorang akademisi muda dan praktisi di bidang akuntansi yang aktif sebagai dosen di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi dan magister manajemen keuangan di STIE Pelita Indonesia, serta meraih gelar doktor akuntansi dari Universitas Trisakti. Saat ini beliau juga tengah menempuh studi sarjana sistem informasi di Universitas UKA. Kemudian selain pendidikan formal, Bapak Nicholas juga memperkuat keahliannya melalui berbagai sertifikasi profesional, di antaranya Certificate Human Resource Manager, Certificate Kompetensi Assessor, dan Certificate Digital Marketing Practitioner. Kemudian pengalaman profesionalnya meliputi ada beberapa ya, ini Bapak Ibu, posisi strategis sebagai accounting manager di berbagai perusahaan perkebunan, perdagangan alat berat, hingga pabrik kelapa sawit, serta sebagai konsultan pajak di kantor konsultan pajak Sudarno dan Rekan. Sejak 2019, beliau berkarir sebagai dosen akuntansi sekaligus menjadi reviewer dan editor di sejumlah jurnal internasional bereputasi. Beliau juga dipercaya sebagai Ketua International Conference on Business Management and Accounting atau IJOBIMA sejak 2022, serta memimpin International Forum on Digital Economy and Technology Advancement atau IFDITA sejak 2020. Di bidang penelitian, Bapak Nicholas telah menulis lebih dari 135 artikel ya di Google Scholar-nya dengan lebih dari 2000 citasi saya lihat, serta beberapa artikel terindeks fokus. Beliau juga terlibat dalam berbagai hibah penelitian nasional dan internasional dengan fokus pada bidang akuntansi keuangan, digitalisasi bisnis, green accounting, dan sustainability. Beberapa inovasinya juga diwujudkan dalam produk seperti Smart Eco Ledger dan Smart Greenhouse yang mempertemukan akuntansi dengan teknologi ramah lingkungan. Prestasinya pun diakui melalui penghargaan sebagai Best Lecturer di IPTPI selama 4 tahun berturut-turut, Best Paper dan Best Presenter di IKOBIMA 2022 hingga 2024, serta Best Lecturer Under 30 di Indonesia tahun 2024. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai Best Speaker di tingkat dunia pada IFDITA 1 di tahun 2024. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Tidak hanya di bidang akademik ya, Bapak Nicholas juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya sebagai pengurus IJMA ya, atau Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yang hari ini sedang menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian ada di Ikatan Dosen Republik Indonesia hingga Himpunan Cendekiawan Ekonomi Indonesia. Di level internasional, beliau aktif dari keikutsertaan sebagai bicara, moderator, dan reviewer di berbagai forum akademik. Baik, masih banyak lagi Bapak Ibu ya, tidak saya terangkan satu persatu. Jadi demikian profil dari narasumber kita pagi ini. Sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya langsung saja saya mengundang beliau. Selamat datang dan terima kasih telah hadir bersama kami Bapak Dr. Nicholas Renaldo.
Jadi kami sangat menantikan gitu ya untuk mendengar sharing atau penjelasan materi dari Bapak gitu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai di sesi materi. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ilyas. Izin saya menyampaikan materi. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari Minggu ini bersama-sama di dalam konferensi online. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raffles Ginting selaku Ketua Umum BCMA, kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Izin pada pagi hari ini saya membawakan materi mengenai transformasi model riset kuantitatif di era digital, integrasi big data, dan analisis statistik. Berikut adalah profil saya yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Muhammad Ilyas. Masuk ke awal pembukaannya dulu. Pentingnya riset kuantitatif dalam menjawab persoalan ekonomi, bisnis, dan sosial. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, Bapak Ibu. Memberi jawaban objektif, terukur, dan dapat diuji. Kemudian mampu menjelaskan hubungan antar variabel, misalnya dampak inflasi terhadap daya beli atau kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Memberikan prediksi tren ekonomi, perilaku konsumen, atau kinerja perusahaan. Mendukung kebijakan publik dan strategi bisnis ini seperti evidence-based policy dan strategi berbasis data nyata. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tantangan riset kuantitatif di era digital. Yang pertama tuh adanya ledakan data atau data explosion. Lonjakan dari data dari transaksi digital, medsos, sensor IoT, e-commerce, itu kan banyak sekali ya datanya ya. Dan itu semuanya muncul dalam jumlah yang sangat besar. Volume dan kecepatan data itu jauh melampaui metode tradisional. Kalau kita dulu merekap data, ya merekap seperti biasa ya. Kayak merekap data laporan keuangan, kita pindahin ke Excel. Jadi yang dosen-dosen akuntansi keuangan paham lah cara seperti itu ya. Sekarang nggak lagi. Data tuh muncul dari mana saja dalam jumlah yang sangat besar dan masif. Selain data yang besar, ada juga kompleksitas data. Data tidak lagi hanya numerik, tapi juga teks, gambar, dan suara. Ini disebut unstructured data. Interaksi variabel makin dinamis dan non-linear. Yang ketiga, kebutuhan analisisnya lebih canggih. Statistik klasik tidak cukup. Statistik klasik ini adalah statistik yang biasanya kita pelajari dulu waktu kita kuliah, Bapak Ibu. Kita analisis deskriptif, analisis regresi,
Ya, yang seperti itu. Itu sudah tidak mumpuni lagi kalau untuk mengolah big data. Kita perlu integrasi big data analytics dan machine learning. Riset harus real time dan adaptif untuk menjawab perubahan cepat di era digital ini. Mari kita lihat evolusi riset kuantitatif. Yang dulunya tradisional, datanya kecil atau small data. Berasal dari survei eksperimen laboratorium atau data sekunder. Jumlah sampel relatif sedikit, bisa ratusan atau ribuan responden. Ingat, waktu dulu itu ribuan responden itu bagi kita besar ya. Tapi untuk saat ini, ribuan responden itu termasuk kategori kecil, Bapak Ibu. Kemudian analisis berbasis software statistik konvensional, seperti SPSS, untuk bantu analisis regresi, ANOVA, uji hipotesis. Ifuse untuk yang time series dan econometrics atau data panel juga bisa. Kemudian AMOS atau Smart PLS untuk analisis SEM dan model struktural. Karakteristiknya datanya statis, dikumpulkan secara periodik, fokus pada hubungan linear antar variabel. Kalau di era digital, itu sumber data beragam dan besar. Transaksi digital contohnya, kita bisa ambil dari e-commerce, fintech, dan perbankan. Kemudian IoT dan sensor ini untuk lingkungan, kesehatan, dan pertanian itu ngumpulin data sangat banyak. Per detik malahan data itu dikumpulkan. Berikutnya, media sosial itu dari Twitter, Instagram, TikTok itu untuk opini dan sentimen publik. Persis minggu lalu ya, saya membawakan materi tentang analisis penelitian menggunakan media sosial. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita pakai analisis sentimen. Kemudian platform online seperti marketplace, aplikasi ride hailing, e-learning itu juga data ya. Nah, dari konsep big data ini ada yang namanya 5V, 5V ya. Pertama, volume. Data dalam skala terabyte dan petabyte sampai petabyte. Yang kedua, velocity. Data termasuk sangat cepat, real time bahkan streaming. Yang ketiga, variety. Datanya beragam berupa numerik, teks, gambar, audio, video. Ya, tentunya kalau kita ngolah data masih secara konvensional, itu hanya bisa ngolah numerik. Kalau teks, itu harus kita coding. Kita bikin dia berupa kode angka. Bagaimana ngegambar audio dan video? Nggak bisa lagi. Itulah gunanya kita nanti ada peran AI dan machine learning. Nah, kita lanjut dulu. V yang keempat adalah veracity, itu kualitas dan keandalan data harus divalidasi. Dan V yang terakhir adalah value, data harus menghasilkan insight yang bernilai. Nah, di sini peran AI dan machine learning itu untuk mendeteksi pola tersembunyi, pakai hidden pattern recognition, kemudian prediksi perilaku konsumen, tren pasar atau risiko bisnis, dan analisis otomatis data besar dan kompleks. Ini mempercepat riset kuantitatif. Berikutnya integrasi big data dalam riset kuantitatif. Yang pertama sumber data. Kita lihat data finansial dan ekonominya real time. Seperti harga saham, kurs, inflasi, transaksi perbankan digital. Kemudian data perilaku konsumen. Aktivitas di e-commerce, riwayat belanja, rating, ulasan, media sosial, sentimen publik, tren topik, dan engagement. Kemudian data lingkungan melalui sensor dan IoT. Ini monitoring kualitas udara, suhu kelembapan, smart agriculture, dan smart city. Nanti ada video yang bisa kita tunjukin juga ya. Kemudian kita lihat manfaat integrasi ini untuk memperluas cakupan analisis. Riset tidak lagi terbatas pada survei, tetapi bisa menggabungkan real time dan big data. Kemudian menemukan pola tersembunyi, hidden patterns, misalnya hubungan antara aktivitas medsos dan pergerakan saham. Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Insight bisa diperoleh secara instan untuk kebijakan publik dan strategi bisnis, Bapak Ibu.
Nah, di sini analisis statistik dalam konteks big data ini kita pakai pendekatan klasik dulu ya. Ini yang boleh dikatakan hampir semua kita tahu. Karena kita dosen akuntansi kebanyakan di sini pernah menulis skripsi dan menulis tesis. Zamannya waktu itu kita masih belum kenal AI ya. Kita pakai analisis regresi, SEM, ANOVA, uji hipotesis, dan sejenisnya. Dia sederhana, mudah dipahami, dan hasilnya jelas. Saat ini ya, kalau dulu rasanya sih nggak sederhana ya kita analisis SEM itu. Berat sekali. Bahkan itu kayak istilah asing gitu. Orang luar negeri aja yang pakai dulu SEM itu. Tapi sekarang SEM itu sudah jadi kewajaran ya. Keterbatasannya kurang mampu menangani data yang besar, variabelnya kompleks, dan hubungan nonlinear. Ya, itu memang benar. Kalau kita mau nonlinear aja, ya kita nggak bisa SEM. Kalau kita mau SEM, kita nggak bisa nonlinear. Susah. Nah, yang kedua, ada pendekatan modern, itu pakai statistik komputasional. Kita pakai software open source dan advance, seperti R, Python, SAS, dan Stata. R, Python, dan Stata saya bisa. Kalau SAS saya belum pernah pakai. Jadi pengalaman setelah menggunakan R, Python, dan Stata memang ada beberapa fitur di mana pakai SPSS itu nggak bisa. Rupanya bisa dipakai di R, Python, dan Stata ini. Kemudian mereka tuh mampu mengolah data besar dengan fleksibilitas yang tinggi. Kalau SPSS kita masukin data sudah ribuan ya, kita regresi gitu. Wah, beratnya minta ampun Bapak Ibu. Lama sekali kita mutarnya. Kalau R, aplikasi R itu lebih ringan ya. Nah, berikutnya ada machine learning. Ini untuk prediksi dan klasifikasi. Misalnya memprediksi default kredit atau klasifikasi sentimen di media sosial, dapat belajar dari data secara adaptif atau self-improving. Berikutnya data mining dan text analytics. Kita mengekstraksi pola dari data besar dan tidak terstruktur. Analisis ulasan konsumen, tren kata kunci, hingga topik modeling. Nah, yang terakhir ini hybrid approach. Kita menggabungkan statistik klasik dengan algoritma yang modern. Kita menggunakan regresi logistik untuk dasar interpretasi, lalu memperkuatnya dengan machine learning, pakai random forest, XGBoost, atau untuk akurasi prediksi. Kita pakai SEM untuk analisis validasi model teoritis, lalu lengkapi dengan text mining dari data medsos untuk insight perilaku nyata. Combine ya. Kalau dulu zamannya kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Sekarang klasik, modern, dan hybrid. Nah, sudah berubah ini ya Bapak Ibu. Sebagai dosen pun kita harus bisa ngikutin model riset kuantitatif baru di era digital ini. Jadi muncul istilah Smart Quantitative Research Model. Kita integrasikan big data analytics dan traditional statistics. Integrasi big data, analytics, dan traditional statistik bantu peneliti menggabungkan kekuatan analitik yang klasik, yang kuat secara teoritis dengan kemampuan komputasional modern yang mampu menangani data besar dan kompleks. Pendekatan ini menghasilkan riset kuantitatif yang lebih akurat, adaptif, dan relevan dengan dinamika era digital. Kemudian multi-source data berupa data structure dan unstructured. Multi-source data berarti riset kuantitatif kini tidak hanya mengandalkan data terstruktur seperti angka dari survei atau laporan keuangan, tapi juga data tidak terstruktur seperti teks, gambar, suara, dan video dari medsos maupun IoT. Kombinasi keduanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami fenomena ekonomi, bisnis, maupun sosial. Terakhir, real-time data analysis. Real-time data analysis memungkinkan peneliti memproses dan menganalisis data seketika saat data dihasilkan, tanpa harus menunggu periode tertentu. Dengan cara ini, keputusan dapat dibuat lebih cepat, responsif, dan relevan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, maupun sosial yang sangat dinamis. Kerangka proses risetnya, yang pertama kita data collection, lakukan survei, kita ambil dari laporan keuangan, data sekunder. Kalau dari digital itu e-commerce, IoT, medsos.
Kemudian yang kedua, data cleaning dan integration. Ini pembersihan data, noise, missing values, integrasi berbagai format data. Yang ketiga, exploratory data analysis, itu statistik deskriptif, visualisasi pola, identifikasi tren awal. Yang keempat, advanced statistical modeling dan machine learning. Ini untuk prediksi dan klasifikasi. Model statistiknya kita bisa pakai regresi, SEM, time series. Yang kelima, decision support system, insight generation. Kita bisa rekomendasi berbasis data, mendukung kebijakan publik dan strategi bisnis. Contoh studi kasus, kita pakai aplikasi integrasi big data dalam riset kuantitatif. Ada ekonomi dan keuangan, kita bisa prediksi IHSG, nilai tukar, dan inflasi dengan menggabungkan data pasar. Keuangan dan datanya itu semuanya real time, serta sentimen publik dari media sosial. Kemudian bisnis dan manajemen, kita bisa analisis kepuasan pelanggan melalui sentimen analisis, teks analisis pada ulasan online, baik itu di e-commerce, Google Review, TripAdvisor, mengukur loyalitas dan tren konsumen juga bisa. Di studi lingkungan, kita monitoring polusi udara, kualitas air, dan perubahan iklim menggunakan data sensor IoT serta citra satelit atau remote sensing. Kemudian untuk akuntansi dan audit, kita mendeteksi fraud melalui forensic analytics dengan analisis jutaan data transaksi keuangan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu, integrasi big data dan statistik modern ini sudah banyak dipakai lintas bidang. Di ekonomi, di bisnis, lingkungan, maupun di forensik ya. Jadi potensi fraud itu bisa lebih cepat kita deteksi. Berikutnya tantangan dan solusi. Tantangan ini pertama kualitas dan validitas data. Sering terdapat noise, missing values, atau bias. Kemudian skill gap peneliti itu banyak peneliti yang kuantitatif ini belum menguasai data science dan pemrograman. Kemudian privasi dan etika ini risiko penyalahgunaan data individu dan pelanggaran regulasi. Solusinya kolaborasi multidisiplin, melibatkan pakar statistik, ilmu komputer, ekonomi, dan manajemen, penguatan literasi data dan teknologi, pelatihan penggunaan R, Python, machine learning, big data tools. Kemudian regulasi dan etika riset digital ini penerapan standar privasi, keamanan data, dan kode etik penelitian. Integrasi big data memang buka peluang riset kuantitatif yang lebih kaya, namun tetap ada tantangan yang serius ya Bapak Ibu. Oleh karena itu solusinya bukan hanya teknologi, tetapi juga kolaborasi lintas disiplin. Kesimpulan dan arah masa depan riset kuantitatif. Pertama, riset kuantitatif itu harus bertransformasi ke arah integrasi big data agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Statistik tetap menjadi fondasi utama atau core foundation, namun perlu diperkuat dengan computational analytics seperti machine learning dan data mining. Kemudian masa depan riset kuantitatif itu smart, adaptif, dan real time, mampu respon fenomena yang berubah dengan cepat. Terakhir, kolaborasi multidisiplin, statistik, komputer, ekonomi, manajemen sosial, akuntansi menjadi kunci sukses dalam menghasilkan riset yang valid dan berdampak. Jadi kesimpulannya jelas ya Bapak Ibu, riset kuantitatif tidak bisa lagi berdiri sendiri dengan cara yang lama. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadikan big data bukan hanya sekedar buzzword, tapi tools utama dalam riset kuantitatif? Kesiapan kita tentu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, kemampuan memahami data dengan pendekatan statistik yang kuat. Kedua, adopsi teknologi seperti big data analytics dan machine learning. Dan ketiga, kolaborasi lintas disiplin agar riset kuantitatif tidak hanya canggih secara metode, tapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jawabannya, ya, kita bisa siap, asalkan berani bertransformasi. Nah, untuk berikutnya, izin Pak Muhammad Ilyas, apakah masih ada waktu? Ya, masih ada. Saya izin putar video ya, Pak. Ya, boleh Bapak.
Ini linknya saya share juga ya, biar bisa Bapak Ibu baca. Sorry, maksudnya biar Bapak Ibu bisa nonton juga. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, tim peneliti dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, dengan judul proposal Smart Eco-Ledger, Sistem Informasi Akuntansi Lingkungan, yang diikutsertakan dalam bantuan biaya luar prototipe dan dilaksanakan pada tahun 2024. Saya, Pak Dr. Nicholas Menaldo, SMM, NIDN, 1009089501 sebagai ketua. Ibu Dr. Wilda Sati, Skominfo, NIDN, 1008097202 sebagai anggota 1. Bapak Profesor Dr. Teddy Cindra, SMM, IDN 10121701 sebagai anggota 2, Kristi Veronica, NIM 2262201012 sebagai anggota mahasiswa dari Fakultas Bisnis, dan Ramadhani, NIM 2255202061 sebagai anggota mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer. Proses pengembangan prototipe dimulai dari pemilihan sensor kualitas lingkungan yang tepat, seperti DHT22 untuk suhu dan kelembapan, MQ135 untuk kualitas udara dengan komponen karbon monoksida, karbon dioksida, NH4, toluen, alkohol, dan beberapa indikator lainnya. Kemudian kami menggunakan sensor untuk air hujan dan beberapa sensor lainnya yang dihubungkan dengan Arduino Uno SP8266. Untuk penyediaan sumber daya energi, kami menggunakan panel surya yang telah diuji bersamaan dengan solar charger controller, baterai aki, dan komponen elektrikal lainnya. Full kena matahari 20,9. Ditutupi bayangan menjadi 19,87 kurang. Ini menjadi 19,2. Fungsi dari sensor-sensor sebelumnya dihubungkan dengan perlengkapan elektrikal. Panel surya menangkap panas yang akan dikonversi menjadi energi listrik dan disimpan dalam baterai aki. Baterai aki akan mengalirkan listrik untuk mentenagai sensor yang akan digunakan. Data hasil pembacaan sensor tersebut disimpan dalam database terpusat. Database dengan bantuan IoT akan mengolah data secara otomatis. CO2-nya naik. Akan juga untuk menangkap data untuk humidity. Di sini terdapat 45. Tampilan akan dibuat bentuk grafik pembacaan indikator lingkungan dan akan diupdate dengan interval 10 detik. Berikut adalah tampilan data. Ini adalah data pembacaan sensor. V0 menunjukkan humidity 90,5. Jika dijadikan grafik, sudah terbaca 90,5. V1 untuk suhu sudah terbaca 28,6. Interval perubahan waktu setiap 10 detik. V2 untuk karbon monoksida 48,28. V3 10,02 untuk alkohol. V4 4,92 CO2. Data tersebut juga akan direkap secara otomatis dan menjadikannya dalam bentuk laporan keberlanjutan lingkungan. Sehingga penginputan ini cukup mengatur indikator mana yang mau dimasukkan ke dalam laporan. Untuk profil perusahaan dan laporan keuangan dalam laporan tahunan dapat dimodifikasi secara manual karena harus disesuaikan dengan format perusahaan yang mau menerapkannya. Kami melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa pembacaan data kami sesuai dengan hasil pembacaan laboratorium. Kami menggunakan jasa Green Lab Indonesia, kantor cabang Pekanbaru. Kami juga melakukan uji publik kepada beberapa stakeholder, baik secara langsung maupun secara daring, untuk memastikan prototipe ini dapat bermanfaat untuk perusahaan dan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Kemdikbudristek, TRTPM, 5, Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, LPPM Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, dan para tim atas bantuan dan dukungannya dalam pengajuan dan penyelesaian bantuan biaya luaran prototipe ini. Oke, berikutnya ada satu lagi. Kalau ini contoh yang data lingkungan, kita pakai IoT, dia big datanya diolah langsung pakai sistem ya. Ini ada juga contoh
kita ngolah data Ya, keuangan. halo, perkenalkan saya Nicholas Renaldo. Kali ini saya akan memaparkan sebuah alat FinLike Analyzer. Ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Jadi sebelumnya kita harus mengaktifkan XMPP dulu karena ini masih server lokal. Lalu kita klik Browse. Kita upload salah satu laporan keuangan. Lalu kita analyze. Ini akan butuh waktu. Sembari menunggu, saya sudah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang akan kita analisis. Di mana di sini sudah terbaca ada untuk jumlah set. Jadi ada beberapa komponen akun ya yang akan kita analisis. Contohnya ini jumlah asetnya 35371085 sama ya. Kemudian total liabilities kita lihat di sini total jumlah liabilitas 1062907811 sama. Kemudian total equity ini ada 24741997338 sama. Maka kita asumsikan semua yang terbaca di sini sudah benar. Berikutnya ada financial ratio. Ini kita coba hitung secara manual. Misalnya saya mengambil debt ratio. Ini adalah total utang dibagi dengan total aset. Hasilnya sama dengan 0,3005 sekian. Dibulatin jadi 0,30 jadinya. Kemudian kita tes juga untuk current ratio. Itu rumusnya current asset bagi total bagi current liabilities. Angkanya ini 14 miliar dibagi. Ini total utangnya 3 miliar lebih. Hasilnya adalah 4,768 sekian. Dibulatin jadi 4,77. Maka seluruh rasio yang terpapar di sini, ini sudah kita katakan benar. Berikutnya yang kita lakukan adalah menganalisis untuk tingkat kebangkrutan perusahaan. Kita menggunakan metode Altman Z-score, di mana dengan Z-score 2,97 ini statusnya adalah gray zone atau question. Artinya di sini perusahaan ini ada di tingkat yang cukup rentan untuk terjadi kebangkrutan, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Itu perusahaan harus berhati-hati, dan kita sebagai investor pun harus berhati-hati ya. Kemudian ada Bennis M-score dengan nilai minus 4,52, di mana kalau dari teori Bennis M-score di akuntansi audit, ini tidak ada indikasi untuk manipulasi atau fraud. Sehingga laporan keuangan ini bebas dari fraud ya. Jadi FinLike Analyzer, AI Assisted Financial Analysis ini sangat berguna bagi perusahaan untuk menilai kesehatan perusahaannya dan berguna juga untuk investor supaya investor bisa menilai perusahaan ini layak atau tidak ya dari sisi rasio fundamentalnya, dari sisi tingkat kebangkrutan dan dari sisi tingkat manipulasi laporan keuangannya. Semoga dengan adanya AI ini bisa membantu investor. Ya. Jadi Bapak Ibu, barusan saya tunjukin produk yang sudah kami kembangkan. Tadi itu data lingkungan, yang video kedua adalah untuk analisis laporan keuangan. Jadi kita cukup upload aja laporan keuangan, nanti sudah keluar sendiri hasilnya. Data-datanya, rasio, tingkat kebangkrutan, sama tingkat manipulasi fraudnya. Ini sudah pakai big data dan analisis statistik di dalamnya semua ya, Bapak Ibu. Baik, saya rasa cukup untuk pemaparan saya di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Ilyas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Nicholas Renaldo atas materi tadi ya. Menarik sekali, luar biasa, dan ada video tutorial tadi, ada 2 video yang mana kita lihat sangat bermanfaat ya, baik bagi perkembangan dunia entitas bisnis maupun tadi itu untuk penelitian keuangannya. Itu langsung keren, bisa langsung membaca gitu. Baik, selanjutnya ini adalah sesi diskusi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya, atau melalui kolom chat juga boleh.
Silakan Bapak Ibu. Saya ada share materi saya ya di dalam chat ini. Lagi loading. Ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko. Izin saya bacakan. Yang pertama, mohon informasi apakah bisa berkolaborasi untuk aplikasi fundraising berbasis AI bagi startup dengan kami dari Pusat Riset KPK, Organisasi Riset Kesehatan BRIN. Mohon info menghubungi siapa dari IJMA. Terima kasih. Ini rasanya bukan ke saya pertanyaannya, Pak. Iya, nih untuk baik. Terima kasih Pak Dr. Reza. Nanti kami simpan pertanyaannya. Saya juga tidak cukup berwenang untuk menjawab. Nanti akan kami sampaikan kepada pengurus IJMA untuk pertanyaan Bapak. Kemudian saya lanjutkan, ada lagi yang bertanya, ini Bapak Tommy Bermana ya. Saya bacakan, Pak, apakah Finlight Analyzer itu open atau berbayar? Saya coba browsing, tidak ada. Dan apakah hasil analisa dari GPT misal dengan prompt Z-score dan skalanya apakah hasilnya bisa sama, Pak? Nah, ini pertanyaan dari Pak Tommy Bermana. Iya. Sebentar ya, Pak. Saya ada chat Dr. Reza bentar. Oke, izin tadi saya ada sedikit kerjaan. Kita balik ke Pak Tommy ya. Terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Kalau Finlight Analyzer sebenarnya kalau dari codingnya itu open source ya Pak Tommy. Jadi siapa saja boleh pakai. Cuman karena ini tim, jadi belum bisa kita share semua. Apakah berbayar? Ya sampai saat ini sih belum ada keputusan mengenai itu. Tapi kalau Bapak mau, saya ada nih, saya share websitenya ya. Cuman sepertinya websitenya ini masih belum bisa dipakai Pak Tommy karena masih ada penyesuaian yang harus kami lakukan. Itu udah saya share ya Pak Tommy. Nah, untuk berikutnya, nah ya Bapak browsing memang nggak ada karena itu masih bersifat localhost. Nah, link yang saya share itu tadi yang barusan saya share ya, itu untuk mengaksesnya. Kemudian, apakah hasil analisis dari GPT dengan prompt Z-score dan segalanya apakah bisa sama? Ya, selagi membaca datanya sama, hasilnya akan sama, Pak Tommy. Seperti itu. Itu Pak Tommy dan Pak Muhammad Ilyas. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan kembali pertanyaan dari
Gustina Masitoh. Mohon maaf, izin tanya, Pak. Tolong berikan gambaran riset tentang pendidikan ekonomi mengenai penelitian yang klasik, tradisional, dan modern, Pak. Ya, terima kasih Bu Gustina ya. Nah, di sini riset pendidikan ekonomi yang klasik. Ya, seperti kita analisis permintaan dan penawaran, kita analisis faktor yang mempengaruhi inflasi, faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, itu masuk yang klasik. Dia tradisional pun termasuk juga itu sebenarnya, Bu Bu Gustina ya. Nah, kalau yang sudah modern, kita ambil data dari IMF. IMF itu kan organisasi keuangan dunia ya, untuk semua negara. Terus kita olah pakai machine learning, pakai data analytics untuk menyimpulkan kondisi ekonomi tiap negara itu seperti apa. Jadi decision based data based analisisnya, decision based-nya juga jadi lebih cepat kalau dengan pendekatan modern. Ya, seperti itu, Bu Gustina. Semua tergantung dari data sama metode kuncinya. Bagaimana, Bu Gustina? Respon sepertinya sudah terjawab. Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab Pak Nicholas. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Musadik Fahmi. Selamat pagi, izin Pak Nicholas, tadi seperti yang disampaikan metode kuantitatif modern menggunakan data yang sangat besar, bahkan hingga diambil tiap detik. Pertanyaannya, apakah metode kuantitatif digital dapat digunakan oleh semua orang atau harus memiliki modal yang besar dulu? Misalnya harus memiliki database dan lain-lain. Demikian Pak Nicholas. Ya, terima kasih Pak Musadik atas pertanyaannya. Metode kuantitatif digital bisa digunakan semua orang. Bapak Ibu punya akun ChatGPT, Gemini, atau Perplexity yang gratis pun bisa setahu saya. Upload saja datanya. Minta dia lakukan olah data misalnya buat statistik deskriptif dari data ini. Plus minta aja buatin grafik. Bisa dia buatin langsung. Jadi bisa oleh semua orang menggunakannya. Tidak ada masalah. Modal besar misalnya harus punya database. Sebenarnya enggak ya. Kalau kita punya data, bisa kita ambil datanya. Ya rasanya sih tidak masalah ya. Kita bisa semuanya. Kalau database itu memang sudah khusus lembaga riset itu. Kalau bukan lembaga riset, biasanya orang malas punya database yang besar karena sewa server, sewa cloud itu kan mahal juga ya biayanya, Bapak Ibu. Seperti itu Pak Musadik, bagaimana? Baik, terima kasih sudah terjawab. Baik, Bapak Ibu masih ada tuh dipersilakan bagi yang ingin saran gitu ya, yang bertanya.
Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya. Sambil mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk bisa diisi untuk resmi dan link evaluasi. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya lagi. Saya kembalikan kepada MC Pak Indra, saya terima kasih narasumber kita. Terima kasih, saya serahkan. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ilyas. Dan terima kasih juga kepada Bapak Nicholas Renaldo atas materi pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada webinar pagi hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk itu, untuk mengakhiri acara pada pagi ini, izinkan saya berpantun sedikit pada pagi hari ini. Pergi Taman Syah ke galeri seni. Pulangnya membawa souvenir seni, kain. Acara hari ini sampai di sini dulu. Semoga bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Baiklah Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya Aina Zahra Parinduri sebagai MC undur pamit dari acara ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa Terima Bapak kasih Bapak Ibu. isi link Terima kasih Bu Aina. presentasinya.